Saya tersiksa 4 bulan lebih direkayasa. Saya mau ketemu anak saya. Itu anak ini orang tuanya loh. Nggak bisa Pak, ini saya orang tua. Terasa sangat berbeda kondisi yang dialami Arumi serba berkebalikan dengan Raffi yang sudah habis-habisan. Kemarin dalam balutan adat yang kental, Arumi resmi dilamar kekasihnya Emil yang kabarnya adalah anak seorang pejabat. Namun upacara lamaran meriah itu terasa tiba-tiba karena Arumi masih berusia 19 tahun. Tapi mungkinkah lamaran yang mengejutkan itu karena desakan orang tuanya? Ya saya pikir Arumi juga tidak di bawah umur lagi. Itu pertama, kedua karena mereka ingin melanjutkan pendidikan, ada niatan pergi keluar bersama gitu ya. Sebaiknya kan mempunyai ikatan terlebih dahulu, itu aja sebenarnya. Nomor 1 anaknya, pilihan anaknya sendiri, anaknya siap, ya. Dan untuk kacamata orang tua, it's okay ya, kita bisa nerima Emil anaknya baik ya. Saya pikir hanya di situ kita. Kalau soal waktu itu nanti kita akan bicarakan berikutnya bagaimanakah kesiapan masing-masing. Ini menyangkut soal kesiapan baik individu maupun keluarga besar. Jadi itu kita akan kabari lah sama teman-teman semua. Insya Allah kalau memang waktunya memang akan kita. Bagi kami sih sebenarnya tidak ada masalah bila sudah tidak di bawah umur lagi. Itu aja. Kalau memang sudah siap, anaknya siap, kemudian dukungan keluarga siap, nasihat siap, ya sudah, nggak ada masalah. Intinya gini, kita nggak ada yang buru-buru ya, kita juga nggak ada yang mau menunda-nunda. Kita jalanin aja, tapi ternyata semakin dijalanin kok malah sepertinya malah terbawanya malah semakin kesini gitu. Jadi ya sudah. Segala yang kental rangkaian adat pada lamaran Arumi kemarin terasa semakin megah dengan upacara perpaduan Palembang Bengkulu. Rangkaian ritual adat yang panjang seolah ingin menegaskan bahwa lamaran itu sangat istimewa meski Arumi masih relatif terlampau muda untuk mempersiapkan pernikahan. Namun jika melihat lagi acara lamaran itu, tak ubahnya sudah seperti sebuah acara pernikahan. Mulai dari pakaian adat yang dipakai Arumi, berbagai hantaran hingga jalani acara adat yang panjang. Orang tua dari Emil Elestianto Dardak MSC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga Bapak Ibu. Dari sisi adat kan mungkin tadi ada yang sempat lihat ya, adatnya lumayan kompleks gitu, tapi akhirnya selesai jadi ya tentunya lega lah bahwa ini terlaksana dengan baik, keluarga besar dua-duanya juga ketemu dan ternyata semua berjalan lancar, berjalan hangat. Ya pastinya bahagia lah dengan lancarnya semua ini, mudah-mudahan terus sampai ke tujuan akhir. Sebenarnya kayak tabuh gendang dan ada beberapa ornamen di dalam yang kayak sarung bantal dan lain-lain. Sebenarnya itu adat Bengkulu. Sebenarnya itu adat Bengkulu karena papa kan Palembang Bengkulu.
Jadi semua sepuh-sepuhku mau dari Bengkulu ataupun dari Palembang masih ada semua dan alhamdulillah hadir. Jadi mereka minta bahwa ayo dong ada Bengkulunya, terus ada juga Palembangnya. Jadi kebanyakan ritualnya sendiri campur sih, cuma lebih banyak Bengkulu untuk hal ini. Nah, Palembang digambarkan dari busana. Kalau pakaian kebaya nasional, tapi bawahnya songket. Sama ini namanya apa ya? Gendik kalau nggak salah. Sama kembang goyang tuh, goyang-goyang dia. Kalau prosesi adat itu campuran kombinasi antara Bengkulu, Selatan, dan Palembang. Kurang lebih seperti itu. Jadi karena kebetulan pesan dari almarhum dan almarhumah datu dan nyainya atau neneknya, pengennya sih ada pakaian adat gitu kan. Ya kita jangan meninggalkan budaya lah. Jangan meninggalkan budaya, ya kita coba mengakomodir. Pemandangan yang menarik tentu saja bukan hanya upacara adat yang panjang atau usia Arumi yang masih 19 tahun. Lebih dari itu, perbedaan calon pengantin tersebut juga tidak pendek. Mereka dipisahkan oleh jarak usia yang hampir 10 tahun. Hampir 10. Hampir. Bukan 10 ya? Iya, hampir 9 bulan. 9 tahun setengah. Iya, hampir 10. Ya tadinya saya kira harusnya jadi kendala justru itu, tapi ternyata pas dijalanin awalnya dia nggak nyambung kali waktu ya. Enggak, pertama-tama dia malah gayanya tua banget. Kan jaim. Jadi iya seperti yang aku bilang gitu, semua orang yang nggak benar-benar mengenal siapa saya pasti aku pertama kali ketemu mau sama orang yang ngedeketin ataupun yang nggak ngedeketin pasti saya akan jaim dulu gitu, karena kalau nggak nanti mereka shock, ih apa sih Arumi berisik banget gitu kan. Kalau misalnya masalah menikah muda ataupun menikah tidak muda sebenarnya relatif, lebih ke apa ya namanya, nggak kalau buat saya sih pernikahan tidak pernah nggak merubah siapa diri saya kan, itu yang paling penting. Maksudnya dari mulai apapun yang saya suka, saya dari dulu sampai sekarang Arumi yang seperti ini, sampai mungkin insya Allah kalau menikah pun aku tetap seperti ini. Jadi aku pikir nggak ada hal yang menakutkan gitu mau menikah muda ataupun tidak muda, karena bagi saya menikah itu tidak berubah siapa diri saya. Terlepas dari usia yang relatif menjadi ya ada relativitas ya kalau bicara umur ya, tapi nggak. Ya kita juga nunggu sampai momen yang pas lah, termasuk lamaran ini kan dia sudah meraih satu usia. Dari sisi pendidikan juga kalau semua lancar semester ini dia juga ada satu jenjang lah, bukan S1 tapi satu jenjang yang selesai dia peroleh lah untuk dia bisa melanjutkan kemana aja gitu. Jadi ya berdasarkan pertimbangan itu akhirnya ya ada satu wacana ngelamar yang terrealisasi hari ini. Lamaran megah bak resepsi pernikahan yang digelar Arumi Baksin kemarin memang sesuatu yang istimewa, apalagi digelar dalam usia yang relatif sangat muda. Padahal masih lekat dalam benak publik. Tepat 2 tahun silam, awal Maret 2011, Arumi sempat menghilang dari rumah. Kala itu sempat berembus kabar karena dilarang berpacaran oleh orang tuanya. Perginya Arumi sampai membuat Maria Lilian ibunda Arumi meradang dan mendatangi tempat di mana Arumi dikabarkan berada kala itu. Dengan gusar, ibunda Arumi memeriksa semua ruangan, namun tak diperbolehkan bertemu putri kesayangannya itu. Padahal berbulan-bulan orang tua Malang itu mencari kemana-mana. Tapi kini, tiba-tiba saja selang 2 tahun, Arumi sudah mempersiapkan pernikahannya. Kawan, ini kan hak saya ya, anak saya gitu ya. Anak kandung saya yang saya lahirkan. Ya, saya tidak pernah bikin kejahatan terhadap anak saya gitu ya. Tapi kenapa hak saya sebagai ibu ya dilarang untuk ketemu dengan anak saya? Sudah cukup 4 bulan ini direkayasa. Ya, kalian ikut aja. Gila. Direkayasa sedemikian rupa. Saya tersiksa 4 bulan lebih direkayasa. Saya mau ketemu anak saya. Itu anak Ini orang tuanya loh. nggak bisa Pak, ini saya orang tua. Hak saya belum diambil Pak. Saya orang tua, kandung. Saya minta anak saya di mana? Saya mau ketemu anak saya. Kita nggak tahu Bu. Mas, saya orang tua kandung, belum dicabut hak saya. Sudah cukup direkayasa 4 bulan.
Saya ingin anak saya kembali. Saya sudah lapor ke polisi berapa bulan yang lalu anak saya dilarikan. Siapa yang harus bertanggung jawab atas ini semua, Bu? Bu? Mana anak saya? Mana anak saya? Ibu, ini nggak ada apa-apa. Gini, sebentar. Pak, sebentar. Udah. Lamaran mewah bak resepsi pernikahan digelar Arumi Bakshin kemarin. Dipinang Emil yang memacarinya, rangkaian acara lamaran dilengkapi dengan upacara adat perpaduan adat Palembang dan Bengkulu yang nyaris lengkap. Sementara itu dari tempat yang berbeda, kehebohan yang juga terasa jor-joran ditunjukkan oleh Syahrini. Dalam rombongan besar dengan 21 orang peserta, Syahrini berlibur ke Korea. Tapi mengapa untuk liburannya kali ini, Syahrini mengajak begitu banyak orang? Lantas seperti apa hebohnya liburan dengan membawa 32 koper besar itu? Dan yang tak kalah jor-joran adalah Syahrini saat akan berangkat liburan ke Korea kemarin. Ia membawa rombongan 21 orang, mulai dari orang tua, keluarga, keponakan, hingga para pekerja di rumahnya. Lantas seheboh apakah keberangkatan Syahrini bersama 32 koper besarnya itu? Lalu akan sedahsyat apakah kehebohan liburan Syahrini di Korea?